Dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus bekerja, melingkupi dan menguasai kami Tuhan. Biarlah kuasa firman-Mu akan bekerja dengan luar biasa juga dalam hidup kami. Kuasa perkataan hikmat menjadi bagian hidup kami Bapa, sehingga setiap firman yang akan kami dengar sebentar tidak pernah berlalu, tetapi akan menjadi bagian di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kitab Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya akan baca untuk kita semua Efesus pasal yang keempat. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ayat ke-7, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, firman Tuhan ini amat sangat menarik sekali. Kenapa saya katakan sangat menarik sekali? Karena ini kalau kita lihat dari ayat 1 merupakan satu nasihat. Ya, satu nasihat, satu permohonan. Tetapi kalau kita lihat lebih dalam beberapa terjemahan, ini bukan hanya sekedar satu nasihat, bukan sekedar satu permohonan, tetapi ini merupakan satu permintaan. Dan permintaan ini bukan sekedar permintaan, ya kalau mau dengarlah nggak apa-apa, kalau juga nggak mau dengar juga nggak apa-apa, bukan begitu gitu. Ini satu permohonan, permintaan dengan satu harapan. Apa yang menjadi permohonan dan permintaan itu didengar dan dilakukan gitu, kira-kira begitu. Ini sangat menarik sekali, saudaraku yang kekasih, karena permohonan, permintaan yang diharapkan untuk didengar dan dilakukan ini disampaikan oleh seorang rasul, seorang hamba Tuhan kepada gereja Tuhan, kepada orang percaya, khususnya pertama yang ada di kota Efesus, orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Dan permohonan ini atau nasihat ini, harapan ini datang dari seseorang yang bukan dalam kondisi yang posisinya dalam kondisi enak, dalam posisi happy, dalam posisi diberkati, dalam kondisi pokoknya dalam kondisi yang pikirannya tenang, tidak.
Tetapi Alkitab berkata kalau kita membaca ayat 1, nasihat atau permohonan ini datangnya dari seseorang yang Alkitab berkata dia berada di dalam penjara. Dia berada di dalam penjara. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan. Orang yang dipenjarakan oleh karena Tuhan. Ya. Orang yang dipenjarakan. Beda kalau orang yang masuk penjara. Ya. Kalau orang masuk penjara itu erat hubungannya dengan kesalahannya. Betul nggak? Tetapi kalau dipenjarakan, itu belum tentu dia salah. Dipenjarakan berarti diatur begitu rupa untuk masuk penjara. Betul nggak? Ya. Beda kalau masuk penjara. Berarti kalau orang masuk penjara itu rata-rata dia melakukan kesalahan. Tetapi kalau dipenjarakan kemungkinan tidak salah, tetapi dipenjarakan. Nangkap nggak maksud kalimat ini? Amin. Ya, amin. Ya, ada kan? Oh, dia salah. Beda dengan dipersalahkan. Tidak salah tetapi dipersalahkan, betul nggak? Ya kan? Ya. Nah, Paulus seorang yang dipenjarakan. Berarti kita bisa tangkap bahwa dia tidak salah, tidak layak untuk masuk penjara, tetapi dimasukkan, dipenjarakan. Ya, dipenjarakan. Dan biasanya orang yang kalau tidak salah, lalu masuk, dipersalahkan, apa yang ada dalam pikiran orang? Kalau tidak salah, lalu dipersalahkan. Yang tidak layak masuk penjara, lalu dipenjarakan. Pasti yang ada di pikirannya adalah apa? Dia akan marah. Dia akan dendam. Kalau orang masuk penjara oleh karena kesalahan, ya, nggak ada yang harus dia marah, betul nggak? Karena dia memang sudah melakukan kesalahan. Dia telah mungkin merugikan orang. Dia telah banyak menyakiti orang. Dia telah menghilangkan nyawa orang mungkin. Sehingga waktu di penjara ya nggak ada yang harus dia dendam di dalam hidupnya. Tetapi kalau orang yang tidak salah dan dipenjarakan, yang ada dalam pikirannya marah, yang ada adalah kebencian, yang ada adalah dia berpikir kalau bebas saya akan cari orang yang mempersalahkan saya. Saya tidak salah. Saya kalau dulu melayani di penjara, kalau ketemu dengan orang yang ada di dalam penjara, kalau dia merasa diri tidak salah, itu yang ada di dalam pikiran mereka. Ya, itu yang ada dalam pikiran mereka. Dan Alkitab berkata, Paulus dipenjarakan, berarti dia tidak salah. Tetapi Alkitab berkata, dia dipenjarakan oleh karena Tuhan. Oleh karena Tuhan. Artinya dipenjarakan oleh karena dia menemukan satu kebenaran. Orang benar yang dipenjarakan, gitu kira-kira begitu, ya kan? Nah, Alkitab berkata, sekali lagi saya baca ayat ini, dia dipenjarakan karena Tuhan. Karena Tuhan beda dengan penyebabnya Tuhan, beda ya. Ya, ini harus, ya. Kadang-kadang kita dia dipenjarakan sebabnya karena Tuhan. Artinya gara-gara Tuhan lah, kira-kira begitu. Ya, kira-kira begitu. Kalau kita temukan akhir-akhir ini, kenapa kamu kayaknya hari ini lelah? Oh, gara-gara ibadah kami kok udah jam 8. Jadi penyebabnya gara-gara ibadah pagi. Bukan itu, bukan model seperti itu. Saya setiap siang ngantuk, kenapa? Karena itu kami gereja udah pagi loh Pak, gitu kira-kira begitu, iya kan? Betul nggak? Iya kan? Iya. Kenapa bangun siang? Oh, gara-gara tadi malam kami ibadahnya jam 11. Jadi ibadah jadi penyebab, gitu. Hati-hati gitu, hati-hati gitu, amin. Ya, jangan sampai hal-hal yang benar menjadi kita kambing hitamkan, kira-kira begitu. Kita kambing hitamkan, ya.
Itu bukan seperti itu, bukan seperti itu. Bukan seperti yang kita pikirkan seperti tadi. Yang Alkitab berkata karena Tuhan. Paulus dipenjarakan karena Tuhan. Bukan penyebab Tuhan, bukan Pak. Karena imannya kepada Tuhan. Karena kebenarannya kepada Tuhan. Karena dia menemukan satu pribadi yang luar biasa. Itulah yang dipersalahkan. Amin. Itulah yang dipersalahkan. Ya. Banyak orang yang menemukan kebenaran, tetapi justru menemukan kebenaran itulah dia dipersalahkan. Ya. Daniel menemukan kebenaran 1 hari 3 kali dia berdoa, betul? Tetapi karena dia berdoa kan dia masuk gua singa, betul nggak? Apakah salah dia berdoa kepada Tuhan? Itu kebenaran yang dilakukan, bukan satu kesalahan. Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah patung buatan Nebukadnezar. Ya, salah nggak atau benar? Benar yang dia lakukan. Tidak mau menyembah karena hanya Tuhan yang harus dia sembah. Tetapi kebenaran itu dipersalahkan. Karena menemukan kebenaran dipersalahkan. Dan mungkin ini juga kadang-kadang seringkali kita alami. Amin. Ya. Di tempat aktivitas hidup kita, di tempat pekerjaan kita, kadang-kadang kita selalu katakan apa yang lakukan sebenarnya baik. Tetapi justru karena kebaikan itu justru banyak kita yang dikorbankan. Nggak masalah. Amin. Nggak masalah. Tetapi yang persoalan di sini, bagaimana kondisi kita tak kala kebenaran kita temukan, lalu kebenaran itu dipersalahkan oleh dunia sekitar kita. Bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap tinggal di dalam merasa diri tidak bersalah, kenapa saya dirugikan? Merasa diri saya benar, kenapa saya dipersalahkan? Apakah kita tetap dalam kondisi seperti itu, atau kondisi kita seperti Paulus? Aku dipenjarakan oleh karena Tuhan. Aku menasihatkan kamu. Amin. Artinya dalam kondisi dia dilanda dengan masalah, dalam kondisi dia diperlakukan tidak benar, tetapi dia masih melakukan apa yang Tuhan tugaskan dalam hidupnya. Aku menasihatkan kamu. Artinya masih ada kepeduliannya terhadap orang lain. Masih ada kepeduliannya terhadap keselamatan orang lain. Masih ada kepeduliannya terhadap persoalan orang lain. Dia rindu supaya orang yang ada di luar sana, orang yang ada di sekitar dia itu menemukan kebenaran seperti dia menemukan kebenaran itu. Aku menasihatkan kamu. Dia menasihatkan dalam kondisi dia dipersalahkan. Dalam kondisi dia sedang dilanda dengan masalah. Masalah dalam persoalan dia dipenjarakan yang tidak sepantasnya dia dipenjarakan. Tetapi dalam kondisi seperti itu, dia masih memikirkan orang lain. Dia masih peduli terhadap orang lain. Dia tidak peduli dengan persoalan yang sedang dia alami. Dia tidak peduli dengan masalah yang dia rasakan. Saudaraku, inilah yang harus kita petik dalam perjalanan hidup kita. Apakah kita masih bisa? Masih bisa. Dan saya percaya bisa. Kalau Paulus bisa, kita pasti bisa. Artinya jangan sampai kita hanya terputar-putar di dalam pergumulan hidup kita, masalah hidup kita, sehingga kita lupa ada satu panggilan. Panggilan yang Tuhan katakan, sebab itu aku menasihat kamu, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jangan sampai kita lupa bahwa kita adalah orang yang dipanggil. Dalam situasi apapun kondisi hidup kita, maka kehidupan rohani kita harus berpadanan dengan panggilan itu. Tak kala Tuhan memanggil kita keluar dari gelap datang kepada terangnya yang ajaib. Tak kala Tuhan menolong kita, tak kala Tuhan menyelamatkan kita. Kitab 1 Petrus pasal yang kedua adalah supaya kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar-besar, perbuatan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan pernah lakukan dalam hidup kita. Itu tujuan di mana Tuhan telah memanggil kita. Berarti dalam situasi kondisi apapun yang sedang kita alami, sedang kita rasakan, maka kita harus menjalankan panggilan itu, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Perbuatan Tuhan
kebaikan Tuhan yang Tuhan pernah berikan dalam hidup kita, yang pernah kita rasakan, bagaimana Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Itu yang harus kita ceritakan, bukan terputar dengan persoalan yang sedang kita nikmati dan kita rasakan. Bukan. Paulus memberikan contoh yang luar biasa dalam hidup kita. Dia dipenjarakan, yang tidak salah. Dia menemukan kebenaran. Satu pribadi yang luar biasa bernama Yesus, bernama Tuhan. Tetapi karena itulah dia dipenjarakan. Tetapi dia tidak menjadi persoalan. Bukan menjadi satu masalah dalam hidupnya. Tetapi dalam situasi seperti itu, dia menasihatkan kepada orang-orang Kristen, kepada orang-orang percaya yang ada di kota Efesus. Dan itu juga yang datang dalam hidup kita. Dan itu juga yang akan kita harus lakukan. Bahwa dalam situasi kondisi apapun, mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Ya, kita tetap menjadi terang bagi orang lain. Dalam satu renungan saya membaca ada seorang yang bekerja. Waktu dia bekerja, lingkungannya ada lingkungan orang yang tidak percaya. Kalau tidak salah, hanya dia satu-satunya orang Kristen di situ. Selama dia bekerja di situ, dia seringkali dihina, dia diejek, dia dicela, dan akhirnya satu saat dia frustrasi. Dia mau tinggalkan tempat itu. Dia mau berhenti dari pekerjaan. Tetapi pada saat dia niat mau berhenti, dia berjumpa dengan pendetanya. Waktu dia berjumpa dengan pendetanya, apa yang dia sampaikan kepada pendetanya, persoalan yang dia dapati, dan apa yang akan dia lakukan, tindakan apa yang dilakukan. Lalu pendeta katakan, kamu tahu tentang lampu? Tahu. Kamu tahu lampu itu ditaruh di mana? Di atas. Kamu tahu fungsi terang dari lampu untuk apa? Menerangi kegelapan. Dia langsung, oh iya. Sekarang kamu balik. Kamu adalah lampu itu. Kamu berada di tengah-tengah kegelapan. Terangilah kegelapan yang ada di sekitar. Luar biasa, amin. Ya, lampu tidak pernah taruh di terang, tetapi lampu itu dia menerangi kegelapan. Dan dia balik, dia bekerja terus, dia tidak keluar. Dan saya baca renungan itu, dalam beberapa waktu yang sangat singkat, 13 temannya dalam bekerja percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Karena apa? Dia tidak mau tinggalkan situasi itu. Dia tidak mau menjadi pengecut. Dia tidak mau menjadi pribadi yang cuma mau berada dalam zona aman, dalam keadaan situasi yang tenteram, dalam kondisi yang enak. Tidak mau. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jangan melarikan diri dari persoalan, tetapi terangilah persoalan itu. Jangan tinggalkan kegelapan itu, tetapi terangilah kegelapan itu. Terangilah kegelapan itu. Tak kalah saya membaca renungan itu, luar biasa. Terang. Tuhan telah memberikan kehidupan terang bagi kita, dan kita harus menerangi kegelapan itu. Tak kalah Paulus berada dalam situasi yang tidak memungkinkan, dia memberikan penerangan bagi dunia yang ada di sekitarnya. Dia memberikan terang bagi dunia di sekitarnya. Dia menguatkan iman orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang ada di kota Efesus, dan itu datang dalam hidup kita. Apa yang dia nasihatkan, apa yang dia harapkan, yang dia katakan di sana, supaya hidupmu, hidup kita semua sebagai orang yang telah dipanggil Tuhan harus berpadanan dengan panggilan itu. Harus berpadanan, artinya harus sesuai dengan panggilan itu. Dimana tak kala Tuhan panggil kita berada di dalam terang, maka kehidupan kita harus sesuai dengan terang itu. Bagaimana cara hidup terang? Ayat yang kedua berkata, hendaklah kamu semua adalah orang yang rendah hati. Amin. Amin. Yang ini adalah kehidupan orang-orang terang. Orang-orang terang adalah orang-orang yang selalu rendah hati. Tidak ada kesombongan di dalam kehidupannya. Tidak ada keangkuhan di dalam hidupnya. Orang yang ada di dalam terang, orang yang telah dipanggil oleh Tuhan dari gelap datang kepada terang. Dia tahu apa yang ada dalam hidupnya tidak ada arti apa-apanya. Tidak ada yang harus dia banggakan dalam hidup ini. Tidak ada yang harus dia sombongkan. Tidak harus yang ada yang dia andalkan. Tidak ada, tidak ada.
semua apa yang dia miliki. Tak kala dia menerima terang, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, yang ada dalam hidupnya adalah hidup dalam kerendahan hati. Karena itu yang Tuhan inginkan. Satu hal yang harus kita ingat, bahwa tak kala Tuhan menyelamatkan manusia, Tuhan menyelamatkan manusia bukan berdasarkan keangkuhan, kesombongan, kehebatan dari Tuhan yang mampu menolong kita. Tidak. Tidak. Tuhan menyelamatkan kita bukan dengan menunjukkan karena bahwa dia itu hebat. Tuhan yang perkasa. Dia bukan menunjukkan kesombongannya bahwa dia mampu menolong kita. Tidak. Tetapi kita Filipi pasal yang kedua, bahwa dia menyelamatkan kita di dalam apa? Kerendahan hatinya. Dia menyelamatkan manusia dalam satu kerendahan. Dia adalah Tuhan, tetapi dia tidak menganggap dirinya sama dengan Tuhan. Tetapi Alkitab berkata dari Filipi pasal yang kedua ayat 5, 6, dan 7, melainkan dia merendahkan dirinya menjadi hamba, menjadi manusia, untuk menyelamatkan manusia di dalam kerendahan dirinya. Bukan di dalam keangkuhannya, tetapi di dalam kerendahan dirinya. Tuhan bisa menyombongkan dirinya karena dia memang sudah terbukti dia punya semuanya. Amin. Ya kan? Ya. Dia punya semuanya. Kalau dia sombongkan diri ya wajar. Ya. Orang dia sombong begini. Sombong apa? Memang betul. Apa yang saya bilang kan memang semua ada dalam diri saya, betul nggak? Ya kan? Yang lebih parah udah nggak ada sombong lagi gitu kan? Ya kan? Nggak ada sombong. Ada satu istilah, orang yang bekas kaya lebih sombong dengan orang kaya. Orang yang saya pernah sering kali sampaikan oleh APRF dulu. Waktu tamat SMA, ada teman waktu tanya lulus nggak? Aduh, hampir nggak lulus tapi lulus. Hampir nggak lulus tapi lulus. Tapi tanya yang satu, lulus nggak? Oh, hampir lulus. Tapi semangatnya tinggi kan? Hampir lulus, cuma memang ada guru yang nggak suka, gitu. Jadi ceritanya lulus atau enggak? Enggak sih, tapi hampir lulus. Semangatnya kan lebih tinggi, dia punya volume suara lebih tinggi dari orang yang hampir nggak lulus. Orang yang aduh, hampir nggak lulus. Tapi orang yang hampir lulus, dia punya. Orang yang sedang kaya, kalau kita tanya, dia lebih rendah hati dari orang yang bekas kaya atau orang hampir jadi orang kaya. Waduh, kalau saya dapat itu lotre, pokoknya, gitu kan. Kalau kita semangatnya, wah, gitu kan. Jadi ada suami istri lagi ngomong-ngomong, kalau ada mimpi kalau dapat 1 miliar, suaminya bilang begini, oh, dapat 1 miliar, dia mulai rincikan di kertas. Sekian ratus juta untuk gereja, sekian ratus juta untuk panti asuhan, sekian ratus juta untuk yayasan, seterusnya sampai habis. Loh, lalu istrinya bilang begini, loh, habis? Iya. Lalu untuk kita, ya mimpi lagi. Susah katanya. Ya mimpi lagi gitu. Cuma mimpi kok jadi masalah gitu kan. Dia ngebayang 1 miliar oleh suaminya, mulai rinci-rinci, sekian ratus juta untuk ini, sekian ratus juta untuk istrinya. Lalu kita apa? Ya mimpi lagi. Ini saudaraku yang kekasih, orang yang seperti itu gitu. Nah, kita berkata kita harus rendah hati. Amin. Ya. Rendah hati, karena kerendahan hati adalah warna dari kehidupan orang percaya. Warna dari kehidupan orang percaya yang merasa diri tidak ada apa-apanya dalam hidup ini. Satu kebanggaan dalam hidup ini, tak kala ada Kristus di dalam hidup ini. Bukan karena ada segala-galanya, bukan. Tak kala Kristus ada, itulah yang harus dibanggakan dalam hidup ini.
bukan harta benda yang ada. Saya punya pengalaman, saya dengan istri saya dengan satu tim pelayanan. Ada seorang yang kami tidak tahu kalau latar belakangnya orang kaya di Jakarta, nggak tahu. Mau ikut pelayanan penjara, ikutlah. Makan di pinggir jalan, makan. Tidur di hotel yang ada losmen yang ada kutu busuk, dia tidur. Kita nggak tahu kalau dia orang kaya di Jakarta. Dia makan, habis makan sakit perut gitu. Ya namanya makan pinggir jalan gitu, tancap gitu. Tidur tengah malam tiba-tiba anak buahnya bilang ke temennya, Pak Pendeta, itu bapak itu udah pindah cari hotel lain. Begini nggak biasa tidur di Rosmang, ya kan? Dia hotel $15 kan, biasa tidur hotel 1,5 juta. Orang itu kan kita nggak tahu. Datang ikut pelayanan pakai kos oblong, kita suruh angkat barang, angkat juga. Nanti tahu kapan? Waktu anaknya menikah. Waktu anaknya menikah, dia suruh saya dengan istri saya kasih ucapan selamat, berbahagia rumah tangga, tapi dimodalin 3 juta gitu. Untuk anaknya atas nama keluarga pendeta Tony Wower gitu kan. Jadi waktu kita pergi, aduh gede banget. Tapi dari dia itu. Kita ikut kemana? Undangannya di hotel sekian. Wih. Waktu kita berdua masuk di foto-foto. Setelah masuk ke dalam, mulai dari Mokhtar Riyadi, James Riyadi, datang Gubernur DKI Sutioso. Siapa orang ini sebenarnya? Setelah kita selama di depan, dia perkenalkan kepada besannya. Oh ini pendeta. Langsung ngebayang makan di pinggir jalan. Langsung ngebayang dia tidur di $15.000. Pantas dia pindah gitu kan. Tetapi dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang ini. Kita suruh dia jalanin perjamuan, dia jalanin di penjara, jalanin gitu. Dia gitu kan. Nah, angkat barang kita sama-sama. Nggak tahu orang kaya di Jakarta. Mulai itu kemana-mana kita dikasih, dia bayar tiket, dia bayar itu, baru kita tahu siapa orang itu. Ada satu kerendahan hati di dalam hidupnya. Dia tahu, dia sadar apa yang dimiliki itu oleh karena Tuhan. Tidak ada yang dia banggakan dalam hidup ini. Amin. Dan kita harus bangga kalau karena ada Kristus dalam hidup kita. Amin. Bukan karena kita memiliki segala-galanya. Nah, saya percaya kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata, sesuai dengan panggilan itu, berpadanan sesuai dengan panggilan itu. Selain hidup dengan rendah hati, Alkitab berkata yang kedua, maka ada lemah lembut di dalam diri ini. Amin. Ya, lemah lembut itu beda dengan gemah gumula ya, bukan beda. Lemah lembut bukan itu maksudnya. Gitu ya. Lemah lembut bukan model seperti itu. Dalam situasi kondisi apapun dia tetap stabil dalam hidupnya. Amin. Iya, kondisinya dia tetap konsisten gitu. Lemah lembut adalah satu karakter bawaan yang Tuhan taruh di dalam hidupnya. Iya. Dia berada dalam situasi seperti itu. Artinya menyampaikan sesuatu kalimat tepat pada waktunya. Amin. Orang yang lemah lembut mengeluarkan kalimat-kalimat yang membangun dalam hidupnya, menunjukkan sikap-sikap yang membangun. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tak kala Tuhan panggil kita, kehidupan kita berpadanan dengan panggilan itu adalah selain memiliki karakter rendah hati, kedua, karakter kelemah lembutan. Dan yang ketiga, Alkitab berkata, yang sangat penting dalam hidup ini adalah memiliki sikap kesabaran dalam hidup ini. Amin. Ini yang penting. Salah satu yang membedakan kita dengan dunia sekitar kita, salah satu membedakan kita dengan lingkungan yang ada di sekitar kita adalah karakter kesabaran dalam hidup ini. Dalam situasi apapun, masalah yang dihadapi, Paulus tidak pernah berontak, dia tidak mengamuk, dia tidak kehilangan kesabaran. Kesabarannya tetap terkontrol. Terbukti dia masih mampu menasihati orang lain. Amin. Kalau dia masih mampu menasihati orang lain, kalau masih ada hal-hal positif yang dia sampaikan kepada orang lain, berarti karakternya stabil. Dalam hal kesabaran kondisinya itu stabil.
tidak terpengaruh oleh masalah. Ya, kadang-kadang kita masalah menjadi